Tribuners, HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tinggal menghitung hari. Nah, di sela-sela kita menunggu momen spesial bagi negara kita ini, di Kaltara, sekelompok pemuda punya inisiatif yang bisa dibilang luar biasa. Di luar perayaan yang sewajarnya lah. Nah, untuk tahu bahwa apa itu kegiatan yang mereka lakukan, di hari ini kita sudah bergabung bersama dua pemuda yang mewakili ekspedisi Kayan Merah Putih. Nah, ada Mas Eko Purnomo sebagai Korlap, Mas ya? Dan juga ada Mas Dodi Irfandi. Ya. Oke, sebagai ketua pelaksana. Oke. Nah, Tribuners, mari kita coba langsung ngobrol dengan kedua pemuda ini. Apa sih yang disiapkan dalam ekspedisi Kayan Merah Putih? Mungkin bisa diceritakan dulu, Mas Eko atau Mas Irfan ya. Ekspedisi Kayan Merah Putih ini apa sih gitu? Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eko Purnomo dan kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman sebagai koordinator lapangan untuk ekspedisi Kayan Merah Putih jilid kedua. Oh, jilid kedua sudah ini ya? Ekspedisi Kayan Merah Putih ini adalah ekspedisi keberlanjutan dari sebelum-sebelumnya sudah pernah kami laksanakan. Dan terakhir itu di tahun 2021, pengibaran bendera panjang 3 kali 76 meter. Tahun 2021 di Jembatan Sungai Kayan juga. Dan kita terhenti sampai situ dan vakum sekitar 4 tahun. Dan kami komitmen bersama teman-teman komunitas yang tergabung kurang lebih sekitar 38 komunitas sampai saat ini. Kami mencoba menggagas kembali dengan konsep yang masih sama di Sungai Kayan, dengan tema pengibaran atau ekspedisi Kayan Merah Putih dengan ukuran bendera itu 3 kali 80 meter sesuai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada tadi 38 komunitas. Ya. Ini dari mana saja ini? Apakah dari seluruh Kaltara atau dari Bulungan atau gimana? Saat ini masih seluruh Kaltara. Seluruh Kaltara. Ada tergabungnya dari komunitas motor, pencinta alam, sosial, dan lain sebagainya. Nah, ekspedisi Kayan Merah Putih yang pertama itu tahun 2021 ya? Kalau yang sebelumnya kita pernah laksanakan di tahun 2015, tapi itu masih lingkup intern di komunitas kita. Dan kami buka untuk eksplor lebih luas lagi ke komunitas lain di tahun 2021. Nah, setelah 4 tahun ini apa lagi yang kira-kira kita harus bikin lagi nih gitu? Sebenarnya kenapa kami bersemangat juga, walaupun waktu kami sudah sangat mepet, karena kami eksplor lebih 3 minggu. 3 minggu aja ya? Jadi kurang lebih sekitar 3 minggu, ternyata banyak teman-teman yang mau terlibat dan mau komit, termasuk ketua juga, perwakilan dari Komunitas Pendaki Gunung Regional Kaltara, KPG Kaltara, dan dari FRTI juga, dari Biro Akses juga. Jadi kami berkomit untuk coba gagas kembali dan kibarkan kembali Kayan Merah Putih ini yang sudah vakum kurang lebih sekitar 4 tahun. Ditambah lagi dengan banyak problem di negara kita yang seperti itulah. Jadi kami sebagai pemuda menunjukkan kepada Kaltara dan masyarakat Bulungan pada umumnya untuk ayo kita sama-sama kibarkan lagi Merah Putih dengan ukuran bendera yang lebih besar dan beda pada umumnya. Oke. Kira-kira konsepnya nanti gimana, atau di acara itu apa saja sih yang akan diadakan gitu loh? Tapi mungkin di mana dulu gitu ya, biar Tribuners juga tahu bahwa acara ini kapan sih gitu loh. Nah, ya ini kita perlu informasi ini. Oke, Sobat Tribuner, sebelum kita masuk ke konsepnya, kita harus tahu dulu ya latar belakang kenapa kita mengibarkan bendera ini di Sungai Kayan. Nah, salah satu alasan kita, pemuda, perwakilan dari pengibaran bendera di Sungai Kayan ini, kita mengangkat isu DAS itu, Mas. DAS. Oke. Itu daerah aliran Sungai Kayan. Yang mengingat di mana aliran Sungai Kayan ini selain sarana transportasi, juga bagian penopang ekonomi, dan yang paling utama adalah sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar terkait Sungai Kayan. Kenapa kita angkat isu ini? Sebagai warga
sebagai pemuda kita juga harus melek terkait keadaan dan kondisi Sungai Kayan itu sendiri. Yang paling utama adalah tingkat sampah atau kebersihan dari sungai itu yang wajib kita pertahankan, kita jaga bersama. Mungkin isu yang melatar belakangi kita harus mengibarkan bendera di Sungai Kayan seperti itu ya Mas. Jadi itu simbolis supaya masyarakat sekitar, pemuda-pemuda, komunitas, lintas komunitas, organisasi itu ada gambaran kesana kok di Sungai Kayan. Nah, kenapa dikibarkan di Sungai Kayan? Ya, inilah yang kita angkat isu DAS tadi. Oke. Kemudian secara teknis pelaksanaan kita sebelum melaksanakan tentunya kita membentuk tim kepanitiaan yang memang diwakili dari berbagai komunitas yang siap. Dan sebelum saya ke depan sana menceritakan semuanya, saya harus sampai saat ini kegiatan ini masih dibiayai secara swadaya. Swadaya, oke. Teman-teman komunitas. Kemudian kami berhasil membuat tim yang terdiri dari beberapa perwakilan komunitas, ditambah kami juga sempat melakukan geladi pada tanggal 10 Agustus kemarin, dan alhamdulillah diketuai oleh saudara Eko dan berjalan sukses ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya nanti kita akan fokus di sungai area depan Tugu Cinta Damai. Nah, Area Tugu Cinta Damai. Betul. Kemudian untuk pelaksanaan Di tanggal 17 Agustus? Di tanggal 17 Agustus. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti kita juga sudah berkoordinasi kepada OPD-OPD terkait perizinan, kemudian perlengkapan keamanan, kemudian yang paling utama kita juga sudah dapat dukungan dari pemerintah yaitu Bapak Bupati Syarwani. Oke. Beliau mendukung kegiatan kami untuk melaksanakan pengibaran bendera di Sungai Kayan seperti itu. Kemudian juga kita dapat dukungan dari pemerintah provinsi Bapak Zainal, Pak Gubernur. Nah, mungkin yang menjadi semangat kami, menambah semangat kami di lapangan sehingga kami terus berusaha memaksimalkan agar terjadinya kegiatan Kibar Kayan ke-80 ini. Kibar Kayan, kegiatannya namanya Kibar Kayan ke-80. Oke. Artinya benderanya 80 meter tadi ya? 3 kali 80 meter. Itu dari mana benderanya dapat itu? Bisa diceritakan itu? Awal mulanya kami gagas di tahun 2001, dan itu kolaborasi kurang lebih sekitar 22 komunitas. Dan penggagas utama sendiri kami internal dari FPTI. Dari FPTI kami gagas, dan untuk support dananya juga dari FPTI, ada dari beberapa komunitas juga, sehingga kami bisa kumpulkan dana tersebut untuk pembelian bendera. Lalu kami jahit sendiri dan dibantu oleh satu orang ibu, saya lupa namanya, beliau sangat jasa sekali. Menjahit 80 meter itu. Dan beliau selesaikan kurang lebih sekitar 2-3 hari. 2-3 Dan hari. alhamdulillah Beliau di Bulungan atau di mana? Terakhir ini? di Bulungan. Terakhir di Bulungan. Saya coba masih cari tahu juga posisi beliau saat ini. Wah, menghilang ini misterius masih. Makanya kami udah hilang. Oke. Dan waktu itu di ukuran 3 kali 76 meter. Dan tahun ini kita tambah 4 meter. Tambah 4 meter dan ya. ini masih dalam proses penjahitan untuk penambahan sisanya itu tadi. Beli kainnya di mana? Di sini juga atau di? Itu beli kayaknya terakhir di Samarinda. Di Samarinda ya. Ada senior lagi DL, mengingat juga pendanaan kami waktu itu sangat terbatas, jadi kami coba cari yang agak murah, alhamdulillah dapat di Samarinda. Ya. Nah, itu apa? Cuma sekedar apa kain dalam bendera kotak begitu saja atau memanjang begitu memang ya? Memanjang. Jadi bendera itu lebarnya 3 meter, panjangnya 80 meter. Dan itu akan kita kibarkan di sekitaran Tugu Cinta Damai Kayan dengan mekanisme nantinya kita menggunakan perahu tambangan atau perahu akses yang biasa digunakan penyeberangan dari Tanjung ke Tanjung Palas. Dan itu kita kolaborasi dengan para motoris, dan kita sudah kemarin sempat geladi alhamdulillah dengan lancar, dan sudah kita sepakati secara bersama-sama bahwa di hari itu kan biasanya ada speed bersandar juga daerah situ. Itu gimana? Kita sudah izin juga alhamdulillah. Kita nanti laksanakannya di sisi yang agak ke pinggir. Supaya tidak terlalu besar di keterangan gelombang. Karena kami geladi kemarin sempat kena gelombang juga, di lumayan terasa juga. Jadi gimana konsepnya? Bendera itu nanti di atas air atau di atas kapal tadi?
Bendera awalnya kami buka dulu, dibentangkan atas kiri, begitu kan? bentangkan dulu. Ya. Setelah Oke. itu kami naikkan ke atas kapal, baru kami bentangkan dan kami tarik. Dan itu akan kita coba jalan sekitar 10 sampai 20 meter. Ke arah dipancangnya, ke arah Tugu. Ke arah Tugu. Oh, jadi bukan di atas air benderanya ya, Bukan. tapi dipegang di atas Ya, di atas kapal. kapal. Di atas kapal. Melibatkan berapa kapal berarti itu? Kalau kapal terakhir yang kita pakai Gladi karena mengikut juga kemampuan kami karena masih wadaya, kita pakai 5 kapal. Insya Allah nanti di hari H kita pakai sekitar 8 sampai 10 kapal. Cukup itu ya untuk Insya Allah. menarik itu. Oh. Karena panjang dari kapal tuh sekitar 13 meter. Jadi kebutuhannya sekitar 7 sampai 8 kapal. Berikut untuk rescue dan sebagainya. Jika terjadi suatu kesepakatan bersama-sama, jadi harapan saya ke depan tuh bisa lebih meriah lagi, lebih matang lagi persiapannya, dan mungkin dukungannya dari teman-teman maupun pemerintah lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Mungkin tambahan dari gitu. Kalau dari saya sebenarnya tadi sudah dipaparkan sedikit kepada saudara Iko. Kemudian untuk pengibaran bendera di Sungai Kayan ini yang akan berlanjut tahun ke depan dan seterusnya, itu memang harapan saya pribadi. Kemudian meluasnya adalah komunitas atau organisasi kepemudaan yang ada di wilayah bukan hanya Bulungan tapi Kaltara itu memiliki semangat yang sama, didasari dengan jiwa nasionalisme. Kemudian yang paling utama adalah isu lingkungan. Nah, kenapa ini momen ini yang kita utamakan? Karena kita sebagai komunitas salah satu wadah perkumpulan untuk masyarakat juga biar bisa mengerti apa itu komunitas adalah dengan menjalin komunikasi silaturahmi dan berkegiatan bersama-sama, mungkin seperti itu. Mengingat juga pengibaran bendera ini secara umum mungkin banyak dilakukan oleh instansi pemerintah seperti yang akan diadakan di lapangan Agatis dan hutan Bunda Hayati, kemudian juga di desa-desa. Nah, kita coba memfasilitasi dan menjadi wadah untuk pengibaran bendera ini kepada masyarakat sekitar. Mungkin seperti itu kalau untuk saat ini. Kemudian tambahan sedikit terkait masalah teknis, karena ini di atas sungai, kita juga sudah mempertimbangkan masalah safety, keamanan. Iya, Ini betul. juga ini sungai, kita setiap panitia yang bertugas akan menggunakan life jacket. Nah, kemarin saya sempat lihat video gladinya itu ya. Itu ibu-ibu juga ikut itu rupanya. Luar biasa ini. Semangat. Nah, berapa orang tuh yang dilibatkan memegang nanti itu? Tadi kapal kan sekitar 7 sampai 10. Untuk sementara kalau untuk 5 kapal, jadi per masing-masing kapal 5 sampai 6 orang maksimal. 5 sampai 6 orang. Ya, jadi kalau nanti sekitar 6 sampai 7 kapal ya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 orang. Berikut dengan di darat. Khusus tim pembentangannya saja. Khusus tim pembentangan, baik yang di darat maupun yang di air. Oh iya, betul-betul. Jadi semuanya sudah disiapkan sudah ya. Siapkan. Terus saya sampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan OPD, BPBD yang sudah mensupport kami terkait life jacket kemarin, luar biasa. Kami sangat apresiasi. Kemudian juga untuk pelaksanaan di lapangan, tadi terlihat ada ibu-ibu, di situ juga banyak anak-anak muda. Cuman yang tersorot mungkin beberapa rekan-rekan dari ibu-ibu saking semangatnya. Saking semangat ya. Saking semangatnya mungkin terlaksananya geladi seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Tak lupa juga kami terkait masalah gelombang sungai, kami sudah menyurati pihak pelabuhan atau Syah Bandar agar mungkin nanti pada hari H mobilitas speed besar yang lewat untuk menurunkan kecepatan. Direm-rem dulu lah ya. Kalau lewat situ. Tidak terlalu. Tapi nanti kan efeknya malah bagus tuh kalau. Ada yang sedikit. Kemudian tambahan lagi untuk lintas komunitas ini tetap jaga semangat untuk teman-teman komunitas, karena bukan hanya mengibarkan bendera, di akhir kegiatan nanti akan kita tambahkan dengan kegiatan susur sampah. Jadi kita akan susur sampah dengan konsep yang sudah diatur oleh rekan-rekan panitia. Perwakilan dari komunitas akan berjalan di pinggir Siring, wilayah Jalan Katamso untuk menyisir sampah. Mengingat sampah ini bukan kewajiban hanya dari pemerintah, tapi kewajiban dari kita bersama selaku masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan dan sekitarnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada juga beberapa kegiatan yang UMKM segala macam itu? Ya, ada. Untuk kegiatan UMKM nanti akan ada juga
seremonial berupa tari-tarian Oke. yang akan ditampilkan oleh teman-teman perwakilan komunitas juga. Dan akan ada pameran UMKM juga. Ya. Program juga ya. Hasil dari komunitas tadi kan, mereka punya produk, jadi kan kita pamerkan juga di situ. Di sekitar Tugu Cinta Damai. Nanti kita siapkan wadah juga yang sudah disiapkan oleh panitia khusus UMKM sendiri. Oke. Artinya kesiapan para anggota ini sudah oke lah ya, meskipun hanya baru 1 kali gladi gitu ya. Iya. Sebenarnya sudah 2 kali gladi. 2 kali gladi. Pertama memang gladi pertama tetap dikomandoi oleh Saudara Eko. Oh, masih di darat. Iya. Di darat karena mengukur apa tadi ya Mas Eko? Untuk Kemampuan anggaran kemampuan anggaran, kemudian mengukur kecepatan angin juga ya Iya. Mas Eko ya, kecepatan angin. Oh iya ya, itu Kemudian- faktor-faktor itu harus dihitung Iya, semua ya. dipertimbangkan. Ya, juga. dipertimbangkan. Mengukur juga penggunaan SDM-nya, itu yang di darat dilakukan, dan ditambah melakukan teknik penggulungan bendera tadi. Iya. Nah, itu yang paling utama. Jadi proses kami ini berjalan walaupun mepet, tetap kami usahakan secara maksimal. Kenapa? Karena yang terpenting adalah hari H nanti harapan kita acara ini, kegiatan ini berjalan dengan sukses sehingga menjadi kebanggaan bagi tersendiri bagi kami Ya. selaku pelaksana. Banggaan buat Kaltara lah nanti ini. Lagi. Mungkin apa masuk rekor muri atau gimana? Kalau rekor muri sebelumnya masih jauh. Karena Masih untuk jauh, saat ya? Ini untuk rekor di air itu sekitar 500 atau 600 meter. Waduh, masih nunggu lama ya. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan jika tahun berikutnya nanti kita lebih banyak lagi komunitas terlibat dan pemerintah serta masyarakat pada umumnya mau mensupport kegiatan wisata bersama-sama, kita bisa laksanakan di tahun berikutnya. Iya. Oke. Dan kami terbuka, konsep mau di mana saja kami siap support selaku panitia. Dan kebetulan juga panitia inti ini insya Allah akan berlanjut terus sampai tahun depan. Ya. Berarti pengibarannya siap dimanapun ya. Siap. Yang mewakili mungkin tidak hanya di Bulungan, bisa ke daerah lain. Betul. Dan di daerah manapun ini saya sedikit tambahan. Oke. Jadi Saudara Eko ini dia memang penggagas utama, memang dari internalnya bukan hanya di jembatan, pernah dilaksanakan di Gunung Putih, di air terjun bahkan ya. Ya, Untuk terjun. itu pelaksanaan saking Di tebing Mansa Agung. semangat merah putih mungkin sudah mendarah daging di rekan-rekan dari PT ini ya Bang Eko ya. Ya, kita iya. Oke. Nah, gini Mas, itu nanti bendera setelah dibentangkan itu di air ya. Pertama di darat dulu kan, Ya. ditarik dulu di darat nih, Mengukur. baru diturunkan ke air, ke Sungai Kayan. Nah, setelah dibentangkan di sungai, berusaha bergeser jalan nanti ya. Ya. Nah, setelah itu diapakan tuh bendera tuh? Jadi setelah diulur di darat, diturunkan lagi ke kapal, lalu dibentang di kapal. Iya, betul. Setelah posisi udah tersusun dengan rapi, nanti kita akan maju ke depan. Dan setelah posisi terbentang rapi, lurus center semua, dan itu akan kita diamkan kurang lebih sekitar 5-10 menit. 5-10 Setelah menit. itu selesai, kita gulung kembali, kita rapikan, lalu kita simpan kembali. Menggulungkannya di sungai langsung nih. Langsung di sungai juga. Oh, sudah digeladi juga kemarin cara menggulungnya? Teknik khususnya. Wah, ada teknik khususnya. Jadi kita berikut teman-teman ketua dan sebagainya, kita maupun ibu-ibu yang terlibat, kita sudah perhitungkan segala sesuatunya, baik dari segi keselamatannya, mekanisme pengibarannya dan sebagainya. Alhamdulillah walaupun waktunya mepet, tapi mengingat tadi semangat dari jiwa teman bahkan ibu-ibu Betul. sangat luar biasa. Itu sebagai poin diri buat kami juga. Sebenarnya kami awal ragu karena mengingat kami di tanggal 3 itu kami hanya udah sekitar 9 kali pertemuan, hanya 9 orang aja yang hadir. Di 3 Agustus kemarin. 3 Agustus itu. Hanya 9 orang dimulai hadir. itu. Jadi sisanya ini kita belum tahu apakah mereka mau support atau tidak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Itu jadi poin sendiri buat kami selaku panitia. Luar biasa memang ya, semangat pemuda-pemudi di Kaltara ini. Tribuners, jangan lupa ya nanti tanggal 17 ya. Jadi terbuka ini kan? Terbuka. Silakan datang. Boleh, siapa saja boleh datang. Tapi nanti bertabrakan dengan acara-acara di luar dah ini. Nah gimana ini ya? Ini perlu juga ini. Ya, jadi secara teknis karena bersamaan dengan tanggal 17 Agustus akan dilakukan
upacara bendera juga. Ya, betul. Biasanya di pagi hari dan sore hari. Jadi kami menentukan jam pelaksanaannya itu di jam-jam yang tidak bersamaan dengan Nah, betul itu. Kemudian juga pada tanggal 17 Agustus itu bertepatan dengan hari Minggu. Nah, di mana hari Minggu itu kegiatan kami itu adalah kegiatan Capri Day. Jadi Capri Day itu nanti kan ada keramaian tuh. Ada keramaian, jadi memang antisipasi kami sudah sangat matang persiapan kami ke sana untuk mengantisipasi lonjakan atau benturan kegiatan itu. Oke. Ya, Tribuners, jangan lupa ya tanggal 17 Agustus kita saksikan sama-sama sebuah pertunjukan ini ya. Pertunjukan yang bisa dibilang spektakuler ya. Yeah. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 80 meter di Sungai Kayan. Ini pertama kali di Kaltara. Ini yang pertama kali di Kaltara. Nah, semangat merah putih, semangat kemerdekaan, itulah yang menjadi dasar bahwa anak muda juga peduli. Dan di balik itu ada isu penting yang harus dijaga, yaitu isu lingkungan. Bagaimana di Sungai Kayan yang menjadi bisa dibilang urat nadi di sini, begitu kan? Itu menjadi perhatian kita semua soal kebersihannya, terus juga lalu lintasnya yang menjadi ya transportasi paling utama di sini kan. Nah, itulah yang harus kita perhatikan semua dan pesan dari teman-teman di ekspedisi Kayan Merah Putih. Oke, mungkin sebagai penutup, moga disampaikan harapannya. Harapan saya selaku koordinator lapangan ataupun koordinator teknis dari tim pengibar ekspedisi Kayan Merah Putih yang ke-80, semoga dengan adanya ekspedisi ini menjadi penyemangat tersendiri buat kaula pemuda, para pemuda Kabupaten Bulungan ataupun Kaltara pada umumnya, serta menjadi momen kemerdekaan yang akan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin seperti itu. Baik, kalau dari saya selaku ketua pelaksana, harapan saya terkhusus pada seluruh masyarakat Tanjung Selor dan sekitarnya, ini adalah momen kita bersama dan ini akan terjadi setiap tahunnya yang akan kami usahakan bersama. Jangan lupa hadir untuk kegiatan selanjutnya dan support kegiatan kami, karena salah satu support dari rekan-rekan atau masyarakat sekalian adalah semangat bagi kami, dan yang paling utama semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tentunya berhasil, sukses, dan diakhiri dengan semangat merah putih merdeka. Merdeka. Merdeka.